Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah menyatakan dia mensyariatkan untuk kalian agama yang telah dia wasiatkan kepada Nuh. Di sini keterangan Imam Al-Mahalli huwa awwalu anbiya'i syariah. Dialah nabi syariat pertama. Maksudnya dia seorang rasul pertama, ya, Nabi Nuh. Jadi Allah sudah mensyariatkan untuk kalian sini siapa? Umat Islam, ya. Agama Allah telah mensyariatkan untuk kita umat Islam agama yang pernah dia wasiatkan kepada Nuh. Artinya yang diwasiatkan, yang Allah berikan kepada kita, aturan yang Allah berikan kepada kita, ini juga sudah diberikan kepada Nabi Nuh, ya. Nabi pertama, bukan Nabi pertama, Rasul pertama. Dan juga walladzi auhayna ilaik, dan juga yang kami wahyukan kepadamu. Kepadamu siapa? Nabi Muhammad, ya. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi di sini Allah menyebutkan wasiatnya ini Allah sudah memberikan kepada kita syariat yang dia berikan kepada Nuh dan juga diwahyukan kepada Muhammad, kepada Ibrahim, kepada Musa, pada Isa. Nuh, Muhammad, Ibrahim, Musa dan Isa. Siapa ini? Rasul ulul azmi. Ulul azm artinya orang yang punya kemauan keras, azam, punya azam. Kalau nggak salah udah jadi bahasa Indonesia azam, ya, berazam. Ulul azmi artinya orang yang memiliki kemauan keras. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang tangguh. Diuji demikian berat, mereka tetap ini. Karena tidak semua nabi, tidak semua rasul adalah ulul azmi. Nah, jadi orang yang rasul ulul azmi ini adalah rasul yang memiliki kesabaran luar biasa, kemauan yang luar biasa. Jadi tidak semuanya, ya. Yang rasul ulul azmi cuma 5. Ya. Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Nabi Yahya nggak masuk, Nabi Idris nggak masuk, Nabi Yunus nggak masuk. Apalagi Nabi Yunus, ya, karena Allah mengutus beliau kepada kaumnya, penduduk Niniwe di Irak sana. Tapi Nabi Yunus tidak sabar menyaksikan penolakan dari kaumnya, akhirnya beliau pergi dari medan dakwah dalam keadaan belum Allah izinkan, sehingga akhirnya Allah pun tegur dengan diapakan? Nah, dicampakkan dari perahu dari kapal, ya, yang ketika itu membawa muatan dan digoncang oleh badai. Karena ketika itu pemimpin kapal memutuskan setelah dikurangi beban, barang-barang dikeluarkan, tetap saja kapal udah hampir begini. Sehingga akhirnya kapten kapal memutuskan harus ada yang dikorbankan. Ya. Akhirnya bagaimana cara menentukan korbannya? Diundi, sebutkan nama-nama semua penumpang, dimasukkan dalam kotak, dikeluarkan, yang keluar nama Nabi Yunus bin Matta. Nah, kapten kapal nggak enak. Kenapa? Seorang nabi ini, orang soleh, seorang muslim, masa dia jadi korban masuk ke laut? Diundi lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Masih belum puas, masih belum enak. Ketiga kali Nabi Yunus, sehingga akhirnya dengan berat hati Nabi Yunus diminta loncat dari kapal menuju lautan yang demikian luas. Nah, akhirnya Nabi Yunus pun masuk ke dalam laut, faltaqamaul hutu wa huwa mulim. Akhirnya ditelanlah oleh ikan paus dalam keadaan dia mulim, ya, mulim terhina, ya. Artinya beliau ya rendah kan, dimasukkan ke dalam itu, ya, dalam mulim atau dalam keadaan tercela, ya. Beliau masuk ke dalam ikan paus. Nah, disitulah fanada fi dhulumat alla ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ketika sudah dimasukkan ditelan oleh ikan paus, Nabi Yunus pun memanggil Allah dalam kegelapan. Kenapa gelap? ikan paus nggak ada lampu. Nah, dalam keadaan gelap, Nabi Yunus pun memanggil Allah dalam kegelapan, la ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, ya, artinya aku merasa bersalah.
Nah, itulah Nabi Yunus, akhirnya Allah pun memerintahkan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun dikeluarkan di pinggir pantai dalam keadaan letih. Namun Allah masih sayang pada beliau. Wa anbatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami pun tumbuhkan untuk beliau di pinggir pantai itu pohon yaktin. Pohon yaktin itu sejenis labu yang ada airnya. Kenapa? Kenapa yang diberikan bukan duren ya? Karena harus dikasih duren makin panas. Ya, dengan dikasih tanaman yang seperti labu itu kan banyak airnya, bikin segar ya. Nah, intinya Nabi Yunus tidak termasuk ulul azmi. Kalau beliau pernah melakukan bisa dibilang kesalahan, keluar dari medan dakwah tanpa diizinkan oleh Allah. Tapi walaupun begitu, beliau bertobat. Ya, nggak boleh kita mencela beliau, menjatuhkan beliau, nggak. Beliau seorang nabi, tentu lebih baik daripada kita. Jadi jangan kita merasa, oh masa dakwah sebentar aja udah kabur. Ya, kalau kita jadi Nabi Yunus juga mungkin baru nyampe 1 hari udah pengen pulang lagi. Dan Nabi Yunus bertahan lama di kaumnya, didustakan, disakiti. Beliau sabar sampai ketika dalam masa tertentu beliau merasa nggak ada manfaatnya nasihat saya, beliau pun pergi. Karena beliau bukan ngikutin ego pribadi, beliau cuma memandang kayaknya udah nggak ada lagi harapan mereka beriman. Beliau langsung pergi. Nah, ini kesalahan beliau karena beliau meninggalkan dakwah dalam keadaan belum diizinkan ya. Nah, maka Bapak, jadi Rasulul Azmi itu cuman 5 saja. Karena 5 Rasulul Azmi inilah orang-orang yang istimewa ya. Tidak semua orang bisa seperti ini. 5 Rasul ini ya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 13 sini. Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi Allah menyatakan di sini, Allah telah mensyariatkan untuk kita agama yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Rasul Muhammad, dan juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa agama yang diwasiatkan kepada mereka semua? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama ini dan jangan bercerai-berai. Tegakkanlah agama ini dan jangan bercerai-berai. Di sini kata Imam Al-Mahli, hadza wal masyru'u al-musa bihi al-muha ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa tauhid. Inilah yang disyariatkan. Allah kan tadi menyatakan Allah telah mensyariatkan untuk kalian. Apa yang disyariatkan? Kata Imam Al-Mahli, inilah yang disyariatkan, inilah yang diwasiatkan, dan inilah yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa tauhid, yaitu tauhid. Jadi artinya apa? Semua yang diwahyukan kepada Rasul dari dulu sampai Rasul terakhir sama. Intinya apa? Tauhid ya. Tegakkanlah agama ini, artinya tegakkanlah tauhid. Wala tatafarraqu fi, dan jangan bercerai-berai. Artinya seluruh ajaran Rasul sebenarnya mengajak umat bersatu. Dan dakwah tauhid pun mengajak umat untuk bersatu. Cuma yang jadi masalah umatnya tidak mau bersatu. Ya enggak? Ya, maka kalau dikatakan dakwah tauhid memecah belah umat, ini menunjukkan orang ini nggak ngerti tentang hakikat dakwah tauhid, Bapak ya. Ya, karena memang ada istilahnya syubhat ya di tengah umat bahwa dakwah tauhid dakwah yang memecah belah umat. Dakwah sunnah dakwah yang memecah belah umat. Dakwah salafiyah dakwah yang memecah belah umat. Karena apa? Sebentar-bentar ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini maksiat, ini bukan. Ini bikin umat masyarakat, jadi tatanan masyarakat rusak. Terus harusnya bagaimana? Harusnya gini, apa maksudnya? Nggak usah ngomong masalah itu, nggak usah bahas masalah tauhid, nggak usah bahas masalah jimat, perdukan, diam. Nah, ini yang tidak kita ridhoi. Ya. Bagaimana kita disuruh diam dalam masalah-masalah besar, masalah tauhid, masalah akidah, nggak bisa diam, Bapak ya. Ya, intinya para nabi dulu mereka mendakwakan tauhid walaupun ditentang oleh umat. Padahal dakwah tauhid sebenarnya ingin menyatukan mereka. Menyatukan umat yang ketika itu bercerai-berai, ingin disatukan di atas tauhid, tapi umatnya tidak mau
bersatu di atas tauhid, sehingga akhirnya terjadi pertentangan antara para rasul dengan umat mereka. Ya ini ya. Jadi akan selalu ada syubhat seperti itu. Ini dakwah memecah belah umat. Ya. Dan itu di mana-mana syubhatnya Bapak ya. Mau di Indonesia, mau di Timur Tengah, mau di India, di Pakistan sama intinya. Semuanya intinya syubhatnya ini dakwah yang memecah belah umat. Ya karena kita nggak mau diam. Kita harus nyatakan ini syirik, ini bid'ah, ini tauhid, ini. Jadi karena kita nggak mau diam, dianggap memecah belah umat. Terus bagaimana yang bersatu itu? Diam. Nggak usah nyinggung masalah tauhid, masalah syirik, diam aja. Itu katanya mempersatukan umat. Pertanyaannya betul seperti itu? Ya. Justru pada hakikatnya kalau kita mendiamkan kemungkaran, mendiamkan kesalahan, syirik semacamnya, justru pada hakikatnya itu akan membuat umat pecah belah. Ya tidak? Ya anggap secara lahir kayaknya rukun gitu, tapi dalam hati mereka enggak. Karena masing-masing orang bebas melakukan amalan-amalan baru, amalan yang sesuai syirik. Kalau kata syekhnya, kamu bikin amalan gini, nggak ada contoh dari Nabi, ikutin. Yang satu gini, silahkan. Ya sekilas sih katanya, udah kita toleransi. Tapi kalau dibiarkan, lama-kelamaan apa? Terjadi rebutan pengikut. Ya enggak? Ya Bapak, kita ngeliat orang-orang sufi, tarekat sufi ada banyak nggak? Banyak. Kita ngeliat seakan-akan mereka rukun. Enggak. Mereka saling berebut pengikut. Sampai akhirnya berpendapat ada di antara seorang tarekat sufi dan siapa yang tidak mengikuti tarekat kita dan mengikuti tarekat lain, dia sudah keluar dari Islam. Ada begitu. Artinya mereka itu, kalau yang seperti ini dibiarkan, umat jadi apa? Berpecah belah kan? Makanya tugas kita justru ketika kita memperingatkan umat dari penyimpangan dalam masalah akidah, tujuan kita supaya umat bersatu, tidak bercerai-berai. Dan inilah inti dakwah para rasul, mengajak pada tauhid, mengajak bersatu. Makanya di sini kita kembali lagi, apa yang Allah syariatkan, ya, apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Apa itu wasiatnya? Apa itu wahyunya? Tegakkan agama ini, yaitu tauhid, dan jangan bercerai-berai. Artinya bersatu di atas tauhid. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Amat besar, amat berat bagi orang-orang musyrik apa yang kalian serukan mereka kepadanya. Artinya amat berat ajakan kalian kepada mereka. Ajakan apa? Minat tauhid. Ajakan untuk mengesahkan Allah. Jadi bagi orang musyrik, ajakan untuk mengesahkan Allah ini amat berat. Kenapa? Kira-kira? Karena sudah syiriknya sudah mendarah daging istilahnya kan. Sudah masuk ke tulang, masuk ke daging. Sulit untuk diobati, sehingga akhirnya apa? Ketika ada orang yang ngajak untuk meninggalkan syirik, mengesahkan Allah, berat bagi mereka. Ya, ini orang-orang musyrik. Ya, jadi kata Allah, amat berat bagi orang-orang musyrik apa yang kalian serukan mereka kepadanya. Artinya ajakanmu agar mengesahkan Allah ini amat berat bagi mereka, amat besar bagi mereka. Lalu Allah katakan, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah memilih siapa yang dia kendaki kepadanya. Kepadanya kepada siapa? Ya, mungkin bisa kepada Allah, tapi kalau Imam Al-Mahali disebutkan ini ila tauhid, kepada tauhid. Ya, intinya sama ya, mau kepada Allah maksudnya mengesahkan Allah gitu. Allah memilih siapa yang dia kendaki. Allah memiliki siapa yang dia kendaki kepadanya, kepada tauhid atau kepada Allah. Jadi artinya apa di sini? Allah lanjutkan lagi, wa yahdi ilaihi mayyunib, dan Allah memberikan hidayah kepadanya orang yang mau kembali kepadanya. Yuqbilu ila ta'ati, kata Imam Al-Mahali, yaitu orang yang mau menaati Allah, akan Allah berikan hidayah. Pertama, Allah memilih siapa yang dia kendaki kepada tauhid. Artinya di sini Allah menentukan yang dapat hidayah siapa. Murni hidayah itu di tangan Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesolehan kita, enggak. Jangan kita merasa istilahnya apa ya, punya istilahnya apa, Allah berhutang budi kepada kita.
ya karena saya sudah ini, karena saya ini soleh, saya ini orang yang baik, Allah memberikan hidayah kepada saya, maka seharusnya saya masuk surga. Allah wajib masukkan saya ke surga. Nah, kita jadi Mu'tazilah. Karena orang Mu'tazilah mewajibkan Allah apa? Untuk memasukkan orang yang taat ke surga, memasukkan orang yang durhaka ke neraka. Diwajibkan. Allah wajib memasukkan orang yang taat ke surga, dan Allah wajib memasukkan orang yang durhaka ke neraka. Diwajibkan. Ya, ini orang-orang Mu'tazilah. Nah, kita tidak seperti itu. Kita kalau memang masuk surga, ini pada hakikatnya bukan karena amal kita, tapi karena apa? Murni karunia Allah. Karena kalau kita bersandar pada amal kita, nggak akan bisa masuk surga. Makanya dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah berkata, maknanya sesungguhnya tidak ada salah seorang dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Artinya murnikan amalannya nggak bisa. Maka Aisyah ketika itu bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, engkau tidak masuk surga semata-mata karena amalanmu? Kata Rasulullah, wala ana, begitu juga aku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Akan tapi Allah memberikan kepadaku rahmatnya dan karunia-Nya kepadaku. Artinya apa? Aku bisa masuk surga bukan semata-mata amalanku, tapi karena Allah memberikan rahmatnya, sayangnya, karunia kepadaku sehingga aku masuk surga. Itu maksudnya. Kalau Rasul saja masuk surga bukan semata-mata karena amalan, apalagi kita, ya. Jadi jangan kita ngerasa, oh Allah berhutang jasa pada saya. Wah. Ya. Ketika kita masuk surga, ini murni kebaikan Allah. Karena surga tidak sebanding dengan amalan kita. Artinya begini, kalau kita anggap nih, dari sejak balik sampai meninggal dunia, beramal terus, tidak pernah maksiat, tetap saja tidak sebanding dengan kenikmatan surga. Tidak sebanding. Artinya kenikmatan surga tidak sebanding dengan amalan kita. Ini kalau kita dari sejak balik sampai meninggal beramal terus tidak maksiat. Maka bagaimana pula kalau amalannya pas-pasan, maksiatnya terus-terusan. Nah, maka pantas kan masuk surga. Nah, gini ya. Jadi sekali lagi, kita masuk surga bukan semata-mata amalan kita, tapi karena karunia Allah dan juga rahmatnya. Loh, kalau kayak gitu berarti kita nggak usah beramal, gitu. Karena ada pertanyaan, sebagian orang baca hadis ini, oh yaudah, kalau itu nggak usah beramal, kan karunia Allah. Untuk apa beramal? Masuk surga karena karunia Allah. Masuk surga karena kasih sayang Allah. Ya udah nggak usah beramal. Begitu. Betul tidak? Ya salah lah. Memang masuk surga ini kebaikan Allah, pemberian Allah. Tapi ketika Allah ingin memberi sesuatu kepada hambanya, pasti ada sebabnya. Di antara sebabnya apa? Beramal. Nah itu ya. Jadi beramal tetap harus ya. Nah jadi kita kembali lagi. Allah lah yang memberikan petunjuk di sini. Memilih siapa di antara hamba-hambanya kepada tauhid. Ya karena ada orang, bisa jadi sekali lagi, tinggal di tengah orang-orang yang menauhidkan Allah. Dia mendengar ceramah, taklim, tapi nggak berubah. Ya nggak? Dia mendengar, bukan nggak dengar, dia dengar semua. Dari A sampai Z dia dengar, tapi nggak berubah tetap. Tetap aja melakukan syirik. Tetap saja maksiat. Tetap saja dia melakukan bid'ah. Apa sebabnya? Ya karena Allah belum memberikan hidayah. Ya makanya kita jangan merasa sombong, oh saya hebat nih, karena kesolehan saya setia. Ya, ini murni karena karunia Allah dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Dan Allah nyatakan wa yahdi ilaihi mayyunib, dan Allah memberikan hidayah kepadanya, kepada Allah, siapa yang kembali, yaitu kembali menaati Allah. Ya, ini artinya keutamaan bagi orang yang apa? Yang kembali kepada Allah. Berarti orangnya apa? Kembali kepada Allah. Taubat ya. Allah akan berikan petunjuk. Siapa yang bertobat kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk. Lalu berikutnya Allah katakan wa ma tafarraqu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka bercerai-berai kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian di antara mereka.
tidaklah mereka bercerai-berai kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Tidaklah mereka bercerai-berai. Siapa mereka ini? Umat Islam. Ya, di sini ada beberapa penafsiran Bapak ya. Kalau di sini, kalau Imam Al-Mahalli menyatakan ahlul adyani fid din, semua pemeluk agama. Berarti agama aja. Agama apa saja? Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, semuanya ya. Nah, tapi sebagian ulama menyatakan maksud tidaklah mereka bercerai-berai, maksudnya ahli kitab, yaitu siapa? Yahudi dan Nasrani ya. Ya kita baca saya yang Imam Al-Mahalli. Kata Imam Al-Mahalli, wa ma tafarraqu ahlul adyani fid din bi an wahhada ba'dun wa kafara ba'dun illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka bercerai-berai, maksudnya yaitu pemeluk agama, para pemeluk agama, tidaklah mereka bercerai-berai di mana sebagian mereka mengesahkan Allah dan sebagian mereka kafir kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka. Artinya bercerai-berainya bukan karena kebodohan, tapi justru setelah datang ilmu. Ilmu di sini apa maksudnya? Kata Imam Al-Mahalli, tauhid. Artinya setelah dakwah tauhid nyampe ke telinga mereka justru bercerai-berai. Dan ini yang aneh. Harusnya orang kalau udah dapat ilmu kan bersatu kan? Ya tidak? Tapi ini udah dapat ilmu malah bercerai-berai. Harusnya ilmu itu mempersatukan, tapi ini malah memisahkan. Nah, ini aneh ya. Makanya di sini Allahu a'lam, lebih tepatnya ahli kitab ya. Penafsiran tidaklah mereka bercerai-berai, mereka ini ahli kitab. Karena yang bercerai-berai setelah datang ilmu, artinya yang dapat kitab suci itu, ini umat apa? Yahudi Nasrani kan? Kalau Hindu Buddha enggak kan? Ya tidak. Walaupun ada sebagian ini apa, Dr. Zakir Naik menggunakan kitab orang Hindu Buddha untuk menerangkan tentang Islam, tentang tauhid. Ya, tapi Allahu a'lam ya. Karena mereka tidak termasuk ahli kitab. Walaupun mereka punya kitab, tapi kitabnya bukan kitab samawi. Kitab yang diturunkan dari langit, Bapak ya. Ya, jadi kita kembali lagi, tidaklah mereka bercerai-berai kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, yaitu tauhid, baghyan bainahum. Karena apa? Kedengkian di antara mereka. Maksudnya apa? Minal kafir, di antara orang kafir. Artinya yang menyebabkan mereka bercerai-berai itu faktor dengki. Karena apa? Ilmu kan karena faktor kebodohan. Bukan karena faktor kebodohan, mereka udah dapat ilmu. Terus bagaimana bisa bercerai-berai? Karena dengki. Maka Bapak, ada ungkapan dari teman saya yang lucu juga, yang bikin ribut di medan dakwah sebenarnya bukan karena berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatan. Ini benar juga, saya pikir iya ya. Ya, artinya dengki, iri sama ini, akhirnya ribut. Faktor duniawi seringnya. Walaupun ada juga faktor agama, tapi seringnya antara Ustadz Indonesia ini ribut ya faktor duniawi, berbeda pendapatan. Maka hati-hati ya. Ini yang seperti ini terjadi pada umat terdahulu, yaitu ahli kitab. Mereka bercerai-berai karena faktor itu, dengki, iri dengan yang satu sama lain gitu loh. Lalu Allah katakan, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajalim musammal laqudiya bainahum. Seandainya tidak ada keputusan sebelumnya dari Tuhanmu bahwa mereka ditangguhkan sampai waktu tertentu, tentu sudah diputuskanlah perkara di antara mereka. Seandainya tidak ada keputusan sebelumnya dari Tuhanmu. Keputusan tentang apa? Siksa kepada mereka, yaitu ditangguhkannya siksa sampai waktu tertentu, yaumal qiyam, hari kiamat. Laqudiya bainahum, tentu telah diputuskanlah hukuman di antara mereka. Maksudnya apa? Bita'dzibil kafirina fid dunya, yaitu disiksanya orang-orang kafir di dunia. Maksudnya gini, ketika orang kafir melakukan kekafiran, mendustakan kebenaran, mendustakan para rasul, mereka layak dapat siksa, ya tidak?
Ya, tapi Allah tidak siksa mereka. Kenapa? Karena sudah ada keputusan sebelumnya dari Allah dalam Lauhul Mahfuz. Allah menuliskan dalam Lauhul Mahfuz bahwa ini umat-umat ini tidak disiksa di dunia, disiksanya di akhirat nanti. Ya, ini seandainya tidak ada keputusan itu, langsung Allah siksa. Ya tidak? Ya, artinya tidak semua orang kafir akan dapat siksa di dunia. Walaupun kita menyaksikan di antara mereka ada yang siksa di dunia kan? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Madyan, ya kan? Kaum Sodom, mereka semua disiksa di dunia, tapi tidak semuanya. Ada di antara orang-orang kafir yang ditangguhkan siksa mereka dan baru disiksa di akhirat, ya. Jelas Bapak ya? Ini maksudnya ya. Seandainya tidak ada keputusan yang berlalu dari Tuhanmu bahwa mereka akan ditangguhkan sampai masa tertentu, tentu telah diputuskanlah hukuman terhadap mereka di dunia, ya. Wa innal ladzina urithul kitaba mim ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Alkitab setelah mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam. Sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab setelah mereka, kira-kira siapa nih? Orang-orang yang mewarisi kitab setelah mereka. Kata Imam Al-Mahalli, humul yahudu wan nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Seandainya Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan kitab setelah mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, lafi syakkim minhu murib, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Mereka ragu, ini Muhammad benar atau tidak, ya. Ya, ini sekali lagi yang menyebabkan keraguan diantaranya faktor kedengkian. Bukan karena faktor mereka tidak tahu kebenaran, sebagian mereka tahu kebenaran, tapi menolak kenabian Muhammad gara-gara apa? Dengki, ya. Sebagaimana itu terjadi pada orang musyrik Quraisy juga. Ya, Abu Jahal ketika ditanya, "Kenapa kamu menentang Muhammad? Bukankah kamu tahu Muhammad itu begini-begini?" Sebutkan dia orang jujur begini. Ya, akhirnya apa jawaban Abu Jahal? Katanya, "Ya, kami ini dalam Quraisy terjadi persaingan. Kami punya ini, mereka punya ini. Udah, tapi ketika mereka dari Bani Hashim datang, kami punya nabi. Wah, kita nggak punya nabi, gimana?" Nah, akhirnya dengki. Ya, ini contohnya. Begitu juga yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi juga ketika menolak Nabi Muhammad, tidak mengakui beliau sebagai nabi, faktor kedengkian. Ya, karena apa? Sekali lagi mereka ini orang yang punya ilmu. Yahudi itu bukan orang bodoh, punya ilmu. Kenapa mereka menolak Nabi Muhammad? Karena faktor kedengkian. Faktor ini juga fanatisme kelompok, kesukuan, kebangsaan. Jadi mereka orang-orang Yahudi mengira nabi terakhir berasal dari kalangan Yahudi. Nabi akhir zaman dari kalangan Yahudi, Bani Israel. Mereka baca dari kitab suci akan muncul nabi terakhir, muncul dari tanah yang berbatu. Mereka pun lihat, oh tanah berbatu diperkirakan arah Madinah. Maka mereka pun hijrah dari Syam ke Madinah dalam rangka menyambut nabi akhir, nabi terakhir. Mereka tinggal di Madinah, menetap di situ, bahkan mereka akhirnya jadi penguasa ekonomi di situ. Jadi orang Yahudi ini istimewa ya. Jadi mereka otaknya encer dalam masalah dunia. Datang modal dengkul, tapi di kemudian hari juragan pakul. Atau apa istilahnya, menguasai perekonomian mereka ya. Nah, setelah menguasai perekonomian, otomatis akan ada gesekan dengan penduduk asli Madinah, yaitu bangsa apa? Arab. Nah, setiap kali terjadi gesekan dengan bangsa Arab, orang Yahudi memberikan ancaman. Sebentar lagi akan muncul nabi akhir zaman. Bergabung bersama kami, menghabisi kalian. Begitu terus, akan muncul nabi akhir zaman. Bergabung bersama kami, menghabisi kalian. Berulang-ulang mereka memberikan ancaman kepada bangsa Arab yang di Madinah. Nah, mereka menanti, Yahudi menanti nabi-nabi kapan muncul. Ternyata muncullah orang yang katanya nabi dari Mekah sampai ke Madinah. Ternyata nabinya bukan dari bangsa Yahudi, dari bangsa Arab yang selama ini
konflik dengan mereka. Akhirnya apa? Bukannya nerima, mereka pun menolak mentah-mentah Nabi Muhammad, mendustakan beliau, bahkan berusaha membunuh beliau. Ya, ini orang Yahudi ya. Faktor kedengkian. Yang merasa, oh, kok orang Arab? Harusnya kami. Mereka dapat yang tinggi. Nah, mereka pun dengki. Dengki ini itu maksudnya apa sih? Hakikatnya dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Dari bawah ke atas ke bawah? Bawah ke atas kan? Misalkan orang yang tidak kaya kepada orang kaya kan? Orang yang tidak tampan kepada orang yang tampan kan? Ya tidak? Atau orang tampan sama orang yang tidak tampan? Maksudnya iri sama orang yang tidak tampan? Begitu? Gak ada kan? Namanya dengki itu dari bawah ke atas kan? Nah, begitu pula orang Yahudi. Jadi pertama mereka merasa diri mereka lebih tinggi daripada bangsa Arab. Namun ternyata nabinya dari bangsa Arab. Jadi otomatis bangsa Arab di atas menurut pandangan mereka ya. Pandangan mereka yang picik ya. Berarti orang Arab lebih mulia daripada kami. Wah, mereka pun iri, dengki, dan berusaha membunuh Nabi. Padahal seandainya mereka mau beriman pada Nabi, kira-kira mereka rendah nggak? Nggak, mulia. Mulia Bapak ya. Orang Yahudi nih, kalau mereka mau beriman saja kepada Nabi, nggak akan rendah, nggak akan hina, justru akan mulia. Kenapa? Pertama, mereka beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, lalu beriman kepada Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari menyatakan, "Salatatun lahum ajron." Ada 3 orang yang mendapatkan pahala, 2 pahala. Salah satunya seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada orang Yahudi nih masuk Islam, nih, pahalanya besar. Karena dia sudah beriman kepada nabi sebelumnya plus kepada Nabi Muhammad. Ya, ini seandainya mereka mau beriman, sayangnya kebanyakan orang Yahudi tidak mau beriman. Hanya berapa gelintir saja. Abdullah bin Salam dan beberapa orang lain, selebihnya kafir. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ya. Ya kenapa? Mereka merasa diri mereka asy'abul mukhtar, bangsa pilihan. Jadi nggak mungkin disandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Maka kalau ada orang nih yang bukan Yahudi memeluk agama Yahudi, nggak akan dipandang sama mereka. Jadi orang Indonesia nih cari muka di hadapan orang Yahudi, oh saya masuk agama kamu. Ya mungkin diterima, tapi tetap aja dianggap ras ke-7 gitu. Tidak satu level dengan mereka. Karena mereka agama Yahudi ini memang agama untuk bangsa Yahudi, bukan untuk seluruh bangsa atau ras, apa ya? Yaitu berbeda dengan umat Islam kan. Islam ini kan untuk seluruh bangsa, bukan untuk satu bangsa saja, tapi untuk semua bangsa ya. Ya kita itu selesai. Lalu Allah katakan, ya kembali lagi, dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab setelah mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasara, mereka benar-benar dalam keraguan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ayat ke-13 dan ayat 14. Nah, dari 2 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, ajaran para rasul atau semua rasul adalah sama. Inti ajaran semua rasul adalah sama, yaitu apa? Tauhid ya. Gak ada perbedaannya. Walaupun syariatnya berbeda-beda, tapi inti akidahnya, dasar ajaran mereka sama, tauhid. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-13, orang yang menyekutukan Allah akan merasa berat dengan tauhid. Orang yang menyekutukan Allah akan merasa berat dengan tauhid. Contohnya Allah sebutkan dalam ayat ini, kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Amat berat bagi orang-orang musyrik ajakanmu kepada mereka. Ajakan untuk apa? Tauhid. Berat Bapak ya. Maka Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 45, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jika disebutkan nama Allah saja, maka akan merasa risihlah hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Disebutkan Allah itu kepanasan gitu. Wa idza dzukiral ladzina min duni idza hum yastabsyirun.
Tapi kalau yang disebutkan yang nama berhala-berhalanya, mereka pun langsung gembira luar biasa. Nah, ini orang musyrik nih. Kalau cuma disebutkan Allah saja, kesal mereka. Tapi kalau tidak disebutkan nama berhala-berhala, mereka pun senang. Nah, ini ya. Ini orang-orang musyrik ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Sad juga, orang-orang musyrik berkata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Sembahan-sembahan yang banyak jadi satu sembahan saja? Ini sesuatu yang sangat aneh. Jadi mereka risih kalau kita ngajak ibadahlah kepada Allah saja. Mintalah kepada Allah saja. Risih. Pengennya apa? Minta kepada ini, malaikat, kepada orang soleh. Nah, ini Bapak ya. Termasuk kalau kita misalkan Bapak nih, ngomong di hadapan sebagian orang, mintalah tolong kepada Allah, istighosahlah kepada Allah. Ini bagi mereka panas. Ini nggak menghormati wali, nggak paham tentang tawasul, nggak paham tentang istighosah. Kayak gitu apa? Jadi kalau kita dakwah di sebagian orang, karena mungkin syirik sudah memasuki hatinya, sudah masuki pikirannya, ketika kita mengatakan beribadahlah kepada Allah, mintalah tolong pada Allah saja, bukannya nerima, gerah mereka, kepanasan. Kenapa? Karena selama ini mereka hobi meminta kepada orang mati, minta tolong kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Maka kalau kita menyatakan minta tolonglah kepada Allah, bukannya nerima, hati mereka gelisah. Nah, ini penyakit. Mirip dengan yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Kalau disebutkan nama Allah saja, langsung gini hatinya. Tapi kalau disebutkan sembahan-sembahan selain Allah, langsung gembira. Nah, ini. Ya, kita lanjut. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, keutamaan orang yang bertaubat kembali kepada Allah, karena Allah akan memberikan hidayah kepadanya ya. Jam berapa? Oh, yaudah. Insya Allah sisa faedahnya ayat ke-14 akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.